Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi kultum pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kita terima selama ini, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Karena dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan bahwa hidup ini menjadi puas, hidup ini menjadi senang, hidup ini menjadi bahagia, dan hidup ini akan menjadi tentram. Kalau sudah tergapai senang, bahagia, apalagi tentram, puas, maka insya Allah hidupnya itu tidak gampang stres. Tapi kalau hidup di dunia ini selalu tidak puas terus. Walaupun mungkin kalau saya tanya di pagi hari ini siapa yang tidak butuh uang, tidak ada. Padahal di rumah uangnya sudah banyak. Siapa yang hari ini tidak butuh mobil, padahal mobilnya di rumah sudah banyak. Walaupun cuma mobil-mobilan. Siapa yang tidak butuh motor, sepeda, dan lain sebagainya, tidak ada yang akan berkata cukup, selalu kurang terus. Akhirnya hati dan pikiran atau kehidupan itu tidak pernah akan tenang. Yang dipikir dunia terus, tidak ada henti-hentinya. Ya kalau mikirnya santai tidak apa-apa, tapi kalau mikirnya sambil kenceng itu bisa mudah stres. Kalau stres berkepanjangan itu bisa menjadi stroke. Mohon maaf kalau yang hadir ini ada yang stroke. Nikmati bahwa stroke itu adalah karunia Allah. Jangan ngelokro. Nanti kalau ngelokro, kata psikolog, cepat mati. Mengapa? Karena orang ngelokro itu makan sudah tidak nafsu, minum tidak nafsu, hidup sudah tidak nafsu karena sempit,
yang lain bisa jalan-jalan kemana-mana, orang yang stres di rumah terus. Maka dari itu, baik yang stres, stroke, marilah kita nikmati bahwa itu adalah karunia dari Allah. Teorinya gampang gitu Pak Bu. Iya, prakteknya angel. Tapi ya tetap harus diikhtiari, harus diusahakan. Maka dari itu, apa yang ada hari ini, marilah kita syukuri. Boleh meningkatkan, tetapi lihat dulu kondisinya. Kalau sudah umur 70 tahun, ya dunianya sudah mulai dikurangi. Sudah 70 tahun masih macul, masih ke pasar Beringharjo, nyepeda lagi. Padahal mohon maaf, yang sudah umur 70 tahun itu biasanya muncul apa? Satu, ruwet. Terus B yang berikutnya apa? Budek. B yang berikutnya apa? Beser. B yang berikutnya banyak, B-nya sampai 100 itu kalau disebut. Dan orang yang kondisinya seperti itu secara alamiah, secara fisik mestinya sudah istirahat. Cukuplah untuk mikir akhirat, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan makan pun seadanya. Tapi kalau usia 20 tahun, 30 tahun, oke lah, sate, pagi sate, siang tongseng, malam kepala kambing. Nah, itu tidak apa-apa, karena lagi semangat, semuanya jos. Tapi kalau sudah 70 tahun ke atas, ya mohon maaf, harus mengaca diri. Segala hal yang mengarah ke keduniaan sudah mulai dikurangi. Mulai dari atas sampai bawah itu sudah nggak ada yang jos. Nggih Pak? Nah, bapak-bapak ngakon. Tapi kalau yang masih 20 tahun, 30 tahun, ya luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin berpesan kepada yang usianya sudah 60 ke atas, ya. Karena apa? Sudah mendekati. Mendekati apa? Ya, terserah, terjemahkan sendiri. Maka dari itu bulan Ramadan itu banyak sekali penceramah, banyak sekali ulama, kiai yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan adalah Syahrul Maghfirah. Maaf saya matur Syahrul Maghfirah, tidak diawali dengan Mubarak, kemudian rahmat, karena kata Adi Hidayat, Dr. Adi Hidayat, berdasarkan kajian kitabnya yang Mubarak dan rahmat itu mohon maaf beliau kaji ternyata hadisnya kurang kuat. Jadi yang kuat itu begitu datang bulan Ramadan sampai akhir Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan pengampunan. Maka dari itu walaupun tinggal beberapa hari ke depan, mari kita manfaatkan untuk selalu bertaubat kepada Allah. Saya tanya, siapa yang dari pagi sampai sekarang belum melakukan dosa dan kesalahan? Enggak ada, semua melakukan. Maka dari itu di dalam buku kuliah akhlak yang ditulis oleh Profesor Dr.
Haji Yunahar Ilyas, beliau adalah anggota PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Allahu yarham. Beliau menyampaikan dalam bukunya bahwa manusia hidup di dunia ini punya dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan kepada Sang Khalik. Kepada siapa? Sang Pencipta. Apa kesalahannya? Satu, kalau sudah bersahadat, wajib hukumnya sholat 5 waktu sesuai dengan kemampuannya. Kalau baru masuk Islam, saya yang sering mensahadatkan mu'alaf di KUA, itu sudah seminggu berikutnya datang, Pak Ustadz terima kasih ya saya sudah disahadatkan. Terus saya tanya, sudah berapa sholatnya? Saya baru sholat subuh, duhur belum, asar belum. Bagus. Terus besoknya lagi datang, sekarang yang sudah dilaksanakan sholatnya apa? Subuh dan duhur. Hebat, bagus. Begitu, jadi jangan datang baru sholat subuh, wah kafir lagi kamu. Wah, itu namanya ngejak belum. Tapi kalau yang hadir ini tidak hanya 5 waktu, mestinya qobliyahnya, ba'diyahnya juga dilakukan. Syukur sholat malamnya juga dilakukan. Nah, kemudian itu ditinggalkan. Yang kedua, semua rukun yang menjadi rukun Islam itu ada yang ditinggalkan karena sebab. Satu, panjenengan sudah syahadat. Ada seorang penceramah itu mengilustrasikan bahwa rukun Islam itu begini. Jadi syahadat berarti masih tetap ada. Setelah syahadat apa? Sholat. Sholat ngelakoni mboten. Nek ngelakoni berarti ada. Kalau tidak ada buntung. Setelah sholat apa? Zakat. Ngelakoni mboten. Nah, nek mboten mungkin iki ilang. Setelah zakat, puasa nglakoni mboten lakoni. Haji dereng jawabnya, jangan tidak, dereng. Nah, nanti kalau ini nglakoni ada, ini tidak, hilang, berarti anak. Maka nanti di yaumul qiyamah itu orang yang begini jarinya hilang semua, tidak usah ditanya. Berarti dia dari awal sampai akhir tidak ada yang melakukan. Berarti jarinya begini, hilang semua. Nah, ini rukun Islam. Maka dari itu, kalau tanpa sebab kita diikhtiari untuk melaksanakan. Kok tidak ada sebab tidak melaksanakan, berarti kita melanggar tuntunan Allah. Bagaimana apa yang kita lakukan kalau itu sudah diterjang, itu sudah ditinggalkan, baik yang disengaja maupun tidak? Dalam buku kuliah akhlak disebutkan satu indikatornya adalah perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim. Saged boten Bu baca Astaghfirullahaladzim? Saged, monggo sareng Astaghfirullahaladzim. Ping pinten Bu? Ping 1000. Boten kuat ya ping 100. Boten kuat 800, terus sampai ke bawah. Jangan sampai tidak sama sekali. Gampang, semua bisa melakukan. Semua umat Islam bisa cuma mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Yang kedua,
berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulangi lagi. Bisa Pak Bu mengatakan seperti itu? Bisa, semua bisa. Yang terakhir, memperbanyak amal sedekah. Di bulan Ramadan ini sedekah akan dilipat gandakan, tidak seperti biasanya di luar bulan Ramadan. Maka dari itu masjid ini sudah bagus. 20 tahun yang lalu saya sering ke sini, masjid ini masih rondo cincin. Jadi masih ya memalukan. Kalau sekarang memilukan. Luar biasa perkembangannya. Berarti jeblok ini paguyuban untuk memajukan kegiatan keagamaan sangat luar biasa. Semoga semua sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang masjid ini tidak muat, itu rumah yang 11 dibeli aja ya. Dibeli aja itu. Nanti carikan tanah. Tempat saya juga banyak tanah kosong di Dongkelan Kauman. Saya juga punya tanah luas itu. Kalau mau ijolan boleh. Bapak Ibu yang berbahagia, loh ini syiar Islam. Insya Allah itu akan memudahkan. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang mau mendukung dan melaksanakan kebaikan Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya. Nah, jadi ada 3 nggih. Pertama apa? Baca astagfirullahaladzim. 2, berjanji. Yang ketiga apa? Bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu manakala salah kepada Allah. Bagaimana kalau salah kepada sesama? Sama, yang pertama membaca istighfar. Yang kedua apa? Berjanji kepada yang disakiti atau yang dirasani. Misalnya Bapak Ibu nanti pulang dari sini ngerasani muslihun, jenengan nanti harus ke rumah saya. Iya, ke rumah saya minta maaf. Tapi kalau ke rumah ya orang yang gowo lah, begitu wangune yang gowo. Apalagi bawa uang 1 juta, itu mesti saya maafkan itu. Saya maafkan. Jadi semua itu harus diikhtiari. Jadi tidak ada yang tidak diikhtiari. Dengan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep yang ketiga, yaitu sering ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hadis disebutkan, orang yang dari rumah niat ke masjid, 1, melaksanakan sholat berjamaah, yang kedua berzikir, yang ketiga melakukan kebaikan. Dalam hadis itu disebutkan langkah yang pertama itu akan diampuni. Ampuni apanya? Dosa dan kesalahannya. Langkah kedua apa? Akan diangkat derajatnya. Jadi kalau panjenengan yang tadi dari mana itu Keloran ya, dari Keloran ke sini datang jalan kaki, itu insya Allah sudah diampuni dosanya. Jadi diampuni dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya, diampuni terus begitu. Maka dari itu dosa panjenengan itu jadi bersih alias gogrok. Jadi nanti ini kalau subuh sampai duhur jenengan melaksanakan dosa atau kesalahan, duhur jenengan tidak ke masjid untuk sholat, zikir dan melakukan kebaikan, maka subuh sampai duhur akan diampuni dosanya dan kesalahannya yang sudah dilakukan. Nanti duhur sampai asar kok punya dosa lagi,
asar ke masjid lagi, diampuni lagi. Dan seterusnya. Maka dari itu, kalau kita bisa melakukan itu, kita akan menjadi orang yang suci. Sebagaimana tujuan kita puasa adalah membentuk la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, diakhiri dengan Idul Fitri. Artinya kembali kepada suci. Dalam hadis disebutkan kayaumin waladathu, seperti bayi yang baru lahir dari guwa garba ibunipun, tidak punya dosa dan punya kesalahan, sehingga sudah otomatis akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti setelah Syawal juga kalau sholat subuh banyaknya segini ini, luar biasa. Bagaimana Pak Takmir, setuju? Nah, harus disiapkan. Siapkan apa? Sarapan pagi. Itu pasti yang hadir segini, bahkan lebih banyak lagi. Saya pernah diceritani sebuah masjid, 5 waktu itu selalu penuh. Ternyata setelah saya tanya, setiap pagi menyiapkan sarapan pagi. Jadi setelah sholat subuh berjamaah, kultum sebentar, setelah itu berdoa, makan bersama-sama. Ya makannya ya kadang tongseng, kadang sate, kadang gudeg, kadang ya semacam-macam. Seminggu itu tidak ada yang sama menunya. Maka dari itu, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah Masjid Al-Muhtadin ini nanti akan di tingkat lantai 10. Amin ya robbal alamin. Ya siapa tahu ada uang triliunan di Jakarta kesini ya toh. Nanti kalau ada yang kesini 5 triliun diterima saja, tidak usah dilihat uangnya. Kan uangnya sama toh. Ya uang korupsi dengan uang tidak korupsi sama bukan? Mudah-mudahan dengan seperti itu yang korupsi itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tetap di penjara. Ya kalau di Indonesia tetap di penjara, nggak ada yang tidak di penjara walaupun suruh nebus. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang hadir ini maupun yang tidak hadir ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan semoga besok kalau sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah, sowan ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.